surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan masih menolong kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dengan Tuhan dan sesama kami umat Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengar firman Allah. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan, mengartikan firman ini kepada kami semua. Tolong hamba-Mu, dan biarlah suara hamba-Mu Kau tambahkan sehingga kami dapat berkomunikasi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini, niat baik disambut dengan jelek, ya. Niat baik disambut tidak baik. Itu tema kita. Nas pembacaan kita, Bapak Ibu baca Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 22, Lukas 9 ayat 51 sampai 56, Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 24, Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Saya tidak akan bacakan karena suara saya lumayan ada gangguan. Niat baik belum tentu disambut. Niat baik tidak selamanya ditolak. Niat baik tidak selalu diterima oleh banyak orang. Itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini. Saudara sekalian, Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 24, itu Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia ditolak oleh sebangsanya, orang-orang sebangsanya, karena dianggap bahwa dia tidak cocok dan tidak tepat untuk menjadi sebagai Mesias, sebagai Raja. Maka Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 24 menjelaskan bahwa dia ditolak di tanah asalnya. Lukas 9 ayat 53 menjelaskan orang Samaria menolak Yesus. Menolak. Saudara yang kekasih dalam Yesus, rencana Yesus datang ke dalam dunia ini itu bukan sekonyong-konyong datang dan berencana, tetapi kedatangan Tuhan Yesus telah dirancang jauh hari. Sudah dirancang, sudah dipikirkan, sudah diniatkan. Niatnya baik dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Rencana Yesus datang ke dalam dunia ini telah dinyatakan para nabi sebelumnya. Sebelum dia datang, itu para nabi sudah menjelaskan kepada bangsa Israel, kepada dunia ini yang tertuang dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus akan datang. Sudah jelas. Tetapi kedatangan ini walaupun sudah disiapkan oleh para nabi, para pendahulu, ada juga yang menolak. Nah, kedatangan Yesus sudah sekalian wujud perhatian Tuhan kepada umat manusia. Perhatian itu diwujudkan bukan di angan-angan, tetapi diwujudkan. Kristus datang, perwujudan perhatian Tuhan kepada manusia. Kedatangan Yesus memberitahu kepada manusia ini, manusia dalam keadaan tersesat, manusia dalam keadaan salah jalan, manusia dalam perjalanan menuju kepada suatu jurang yang dalam, yang tidak dapat diangkat lagi dalam kehidupan ini. Memberitahukan kepada manusia. Nah, dengan demikian saudara sekalian, apa respon? Respon daripada masyarakat. Yang pertama, respon masyarakat menolak kedatangan Yesus, menolak kehadiran Yesus. Kenapa menolak? Mungkin yang pertama tidak mengerti.
Kalau misalnya ada orang melamar satu pekerjaan, dia ditolak, mungkin dianggap dia tidak tahu, tidak sesuai dengan apa yang dia dambakan. Arti kata, dia tidak mengerti apa-apa, dia tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan itu, maka dia ditolak. Dia ditolak bisa juga karena orang tidak suka dengan seseorang di dalam kehadirannya di tengah-tengah masyarakat ataupun pekerjaan ataupun di mana, karena tidak suka. Banyak orang semacam ini ditolak karena orang tidak suka. Ya. Anak muda bercinta ditolak karena tidak suka. Maka ada yang bunuh diri. Nah, ditolak saudara sekalian karena kita tidak percaya sama orang itu. Kalau orang itu ditolak karena kita tidak percaya. Nah, Yesus disambut tidak percaya. Loh, mana mungkin sebagai anak tukang kayu yang lahir di kandang domba dan sebagainya, kau datang sebagai raja. Tidak percaya. Maka dia ditolak. Yang berikut saudara sekalian ditolak karena kehilangan pengaruh atau kekuasaan. Herodes menolak, dan raja-raja waktu itu menolak Yesus karena mereka takut, khawatir kehilangan pengaruh kehadiran karena Yesus hadir. Atau lebih tepat bahasanya, kehadiran Yesus akan menghilangkan pengaruh mereka, akan mengganggu pengaruh mereka terhadap masyarakat. Takut kehilangan. Maka kalau Bapak Ibu kita memperhatikan ya di dalam pembacaan dan film tentang kematian Yesus, orang berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengaruh. Yang berikut Bapak sekalian, orang menolak karena dia khawatir kalau dia masuk, dia ada di tengah-tengah di sini, maka dia akan kehilangan berkatnya. Ya. Banyak misalnya orang jujur di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita ini, dia melakukan suatu pembersihan, tidak semua suka, ditolak. Ada contoh, banyak contoh. Nah, sehingga dia khawatir akan kehilangan berkat tatkala dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini ditolak karena dia orang khawatir dia akan mengganggu orang banyak, secara khusus para penguasa. Maka kehadiran Yesus, respon masyarakat, ada yang memboikot, ada yang mau membunuh, ada yang mengancam dan sebagainya. Itulah respon orang terhadap kedatangan Yesus, niat baik Yesus. Ada yang mengancam ingin dibunuh, ingin membunuhnya, maka Yesus terpaksa lari kemana-mana dengan segala macam cara dan sebagainya. Itulah respon masyarakat Bapak sekalian. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini meskipun ditolak, meskipun diancam, diboikot dan sebagainya, Yesus datang, sudah datang, dan pasti akan datang lagi. Yesus sudah datang, pasti datang, dan akan datang lagi. Nah, dengan demikian saudara sekalian, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Pembelajaran bagi kita saudara sekalian, niat baik itu tidak dapat dihentikan oleh manusia. Niat baik manusia yang kita ingin lakukan dan wujudkan tidak dapat dihentikan oleh manusia, kecuali dirinya sendiri menghentikan. Yesus punya niat baik dalam rangka penyelamatan umat manusia, dengan segala upaya dan macam cara manusia untuk menghentikan, tetapi tidak dapat dihentikan. Artinya apa? Upaya manusia tidak dapat menghentikan niat baik itu. Niat baik
dapat terhenti hanya dilakukan oleh orang yang bersangkutan itu sendiri. Nah, kalau kita belajar daripada Yesus, saudara sekalian, niat baik Yesus terus menerus, bagaimanapun tantangan dan hambatannya, Yesus terus menerus melakukan niat baiknya, melakukan sesuatu yang baik untuk banyak orang, untuk masyarakat dan umat manusia. Niat baik Yesus terus menerus berjalan. Niat baik Yesus tidak pernah luntur oleh karena hambatan-hambatan, boikot dan ancaman umat manusia. Karena apa? Karena dimulai dari hati yang tulus dan dalam. Karena dimulai dari kerinduan kehendak yang tulus. Maka apapun yang menghambat, apapun yang merintangi, itu tetap jalan dan terus menerus. Niat baik Yesus tidak luntur. Niat baik Yesus tidak berhenti. Niat baik Yesus terus menerus diwujud nyatakan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ini menjadi suatu pembelajaran bagi saya dan kita semua sebagai umat Tuhan. Tatkala ada niat baik yang tulus dan dalam kehidupan kita, jangan luntur, jangan berhenti, dan jangan dihentikan oleh situasi dan keadaan. Rahasia ini semua, saudara sekalian, dimulai dari hati dan kehendak yang ikhlas dan tulus. Tatkala kita melakukan sesuatu yang baik, mulai dari hati kita dan kehendak kita, bukan orang lain, maka kita akan terus menerus. Tetapi bila saudara dan saya melakukan sesuatu yang baik, berdasarkan ada orang mencari untuk dipuji dan sebagainya, ada suatu peristiwa yang terjadi, ada orang yang suka dipuji, sehingga orang puji-puji dia sehingga dia bisa melakukan yang baik. Itu nggak tepat, nggak cocok. Dan rahasia Yesus Kristus Tuhan melakukan yang baik terus menerus karena mulai dari hatinya dan kehendaknya yang tulus, tidak ada embel apa-apa. Ketulusan, keikhlasan penting bagi setiap kita. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam rangka khotbah yang singkat ini, perbuatan baik itu akan dikenang setiap zaman. Ada dua hal yang selalu dikenang orang. Yang pertama perbuatan baik, yang kedua perbuatan jahat. Herodes yang berbuat jahat selalu dikenang jahat-jahat, tetapi Yesus yang baik dikenang terus-menerus sampai. Dengan demikian, ingin saya sampaikan dan menjadi pembelajaran bagi kita, perbuatan baik dikenang yang manis terus menerus dari zaman ke zaman dan generasi ke generasi. Tetapi perbuatan jahat dikenang juga dari generasi ke generasi. Nah, mana yang kita pilih? Mana yang kita lakukan? Saudara sekalian, supaya kata firman, supaya sedap didengar, yang patut dipuji dipikirkan itu, maka kita sebagai umat manusia, sebagai umat Tuhan yang percaya Tuhan, kita melakukan perbuatan yang baik supaya dikenang manis, supaya dikenang. Orang tidak mengenang kita misalnya, wah hartanya banyak begini dan sebagainya, tetapi orang akan mengenang, oh si A itu selagi dia bersama-sama, dia sangat baik, dia sangat perhatian, dia sangat bertoleransi, dia sangat berpartisipasi dan bekerja bersama-sama. Ini kenangan manis, perbuatan baik. Dan saya mengajak Bapak Ibu kita sekalian, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga menjadi kenangan manis dari generasi ke generasi. Mulai dari kanak-kanak sampai masa tua, sampai akhir hidup kita, kita melakukan perbuatan yang manis dan manis sehingga dikenang. Sebagai anak, kita melakukan yang menyenangkan orang tua. Kenangan marwah ya baik, anakku yang ini baik dan sebagainya. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Niat baik, kalau ditolak jangan kecewa. Niat baik, kalau diabaikan jangan kecewa. Niat baik terus menerus kita upayakan, kita perjuangkan, dan kita lakukan semaksimal mungkin. Dan orang yang melakukan perbuatan baik, maka dia akan mendatangkan berkat, mendatangkan keuntungan bagi dirinya, dan menjadi catatan sejarah yang bagus bagi dirinya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman Allah. Suara hamba-Mu selesai, berhenti di sini, tapi Tuhan tidak pernah berhenti di dalam berbicara, menjelaskan kepada kami. Jelaskan lagi, teruskan lagi firman Allah kepada kami semua, sehingga kami tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.